Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel kami, channel yang menyediakan video pembelajaran bagi anak usia SD kelas 6, dan ini adalah panduan bagi orang tua untuk membimbing anak-anak kita belajar, baik pembelajaran di rumah maupun nanti di pembelajaran tatap muka pada saatnya. Dan kali ini kita akan memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 23 sampai 30. Sumber materinya adalah buku tematik terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi, ini panduan bagi orang tua, di dalamnya disertai pembahasan soal latihan. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu menjalani hidup bersih dan sehat. Dari rumah kita mulai, mudah-mudahan nanti anak kita di lingkungan juga terbiasa dengan hidup bersih dan sehat. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik Anda dan Bunda sekalian, ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa melalui kegiatan berdiskusi, anak kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan, anak kita mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dengan benar. Melalui diskusi, anak kita mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan benar. Baik, di halaman awal dibuka dengan sebuah intro dari seorang anak, bahwa pemimpin yang baik adalah memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, ini ada hubungannya dengan subtema 1, pemimpin di sekitar kita atau di sekitar kalian. Kemarin Tatah belajar tentang pemimpin yang paling dekat dengan kita, yaitu Bapak dan Ibu RT, yang dicontohkan dengan sosok Ibu RT Erika. Di kolom ayo membaca ada bacaan Pak Abdi. Nah, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan kampung Sehat Melati. Nah, dan seterusnya, baca dengan baik dan benar. Salam literasi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di halaman berikutnya, ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut dengan kelompok. Menilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Nah, ini sebagai contoh. Pak Abdi adalah seorang yang selalu bersyukur, seorang yang agamis, inspiratif, serta menjadi motivator ya, sebab mampu memotivasi orang-orang di sekitarnya. Kemudian manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Bahwa penduduk mereka merasa aman, tentram, dan nyaman, sehingga mereka mampu bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Dan apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Nah, Pak Abdi sudah mengajak seluruh warga untuk selalu mensyukuri atas semua nikmat Tuhan yang telah diberikan dan telah diterimanya, dan selalu mengajak seluruh warga untuk berperilaku sesuai perintah Tuhan, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tentunya ya. Kemudian di halaman berikutnya, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Bahwa Pak Abdi ini adalah sosok yang selalu bersyukur, sosok yang rajin beribadah, dan juga selalu menjaga kerukunan antar warganya, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Berdasarkan jawaban, tulislah tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Nah, di sini. Jadi berdasarkan jawaban tadi, silakan tulis dengan karangan kalian sendiri di sini. Terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian sosok Pak Abdi sebagai lurah yang selalu bersyukur, rajin beribadah, nah gambar di sini. Silakan, itu bebas menurut imajinasi kalian masing-masing. Kemudian Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Nah, apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat dan simak bacaan-bacaan selanjutnya. Nah, ini bahwa nilai ketuhanan dalam sehari-hari ini dapat diperlihatkan dengan 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan
seterusnya. Dan dalam kehidupan anak kita sekalipun, kita telah mengajarkan mereka untuk selalu rajin mengaji, rajin beribadah, rajin beramal, rajin bersedekah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Begitupun di sekolah bapak dan ibu gurunya sudah mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sejak diri kepada anak-anak kita. Selanjutnya, ayo berdiskusi identifikasi penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengidentifikasi penerapan nilai-nilai ketuhanan yang tadi di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan anak kita. Contohnya seperti ini. Nah, masyarakat di sekitar kita atau di sekitar anak kita itu sudah rajin beribadah, anak-anaknya rajin mengaji, kemudian antar warga saling menghargai, baik antar pemeluk umat beragama maupun sesama pemeluk umat beragama, selalu saling membantu, gotong royong, selalu bersedekah untuk meringankan beban-beban tetangga kita yang kesulitan, contohnya itu. Kemudian ini nomor 2, bahwa tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitar anak kita. Mungkin mereka menjawab berbeda, namun ini sebagai contoh bahwa pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan anak saya atau di lingkungan saya sudah berlangsung dengan baik. Terbukti antar warga yang berbeda agama sudah saling menghormati dan saling menghargai. Mereka hidup rukun dan tenang, tidak terjadi keributan lain-lain. Nah, itu sekedar contoh. Baik, selanjutnya bahwa negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Nah, negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara di ASEAN. Baik, kita bahas lebih lanjut di halaman berikutnya. Nah, ayo mengamati, perhatikan gambar peta negara ASEAN di bawah ini. Ada peta Asia Tenggara. Ini negara kita, ini benderanya merah putih. Tetangganya ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam. Kemudian agak jauh sedikit ada Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina. Nah, ini ya, amati dengan baik dan benar, karena di halaman berikut ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nih, negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Tadi perhatikan petanya. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Perhatikan petanya. Apa sumber dayanya yang menjadi keunggulan tiap negara, dan apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap-tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Ya, ini pertanyaan berikutnya. Yang kelima, ya, apa produk yang diimpor dari tiap negara anggota ASEAN? Ya, apa peran Indonesia? Nah, ini jawabannya. Nomor 1, misalkan negara-negara yang ada dalam peta tadi, tentu saja 1 Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan seterusnya. Tinggal kalian melihat saja di peta. Pertanyaan nomor 2, mana yang termasuk negara anggota ASEAN? Ada 10, tinggal tulis saja. Misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan nomor 3, Indonesia mengekspor apa saja? Ya, ada LPG, kopi, karet, tembaga, dan seterusnya. Ini Malaysia, Vietnam, dan seterusnya. Kemudian nomor 4, Indonesia mengekspor karet dan kopi, ya, ke Belgia dan Luxembourg, ya. Kemudian nomor 5-nya, Indonesia mengimpor bahan bakar kimia dari negara-negara Jepang, Cina, Thailand, Uni Eropa. Kemudian mesin-mesin kendaraan bermotor juga masuk. Kemudian pertanyaan nomor 6, apa peran Indonesia? Peran Indonesia diantaranya adalah membuka pusat promosi ASEAN untuk mempromosikan produk-produk tiap negara anggota ASEAN, kemudian sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan dan menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Kemudian selanjutnya, itu jawaban singkatnya. Ya, ini pidato kalian telah mengikuti di pembelajaran 1 dan 2, ada salam pembuka, pendahuluan, inti, kemudian di selanjutnya ada penutup dan salam penutup, ya. Itu baca dengan baik dan benar. Ini, ayo membaca identifikasi unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Misalkan tadi salam pembukanya mana, ya, dari pidato Pak Abdi tadi. Kemudian inti pidato atau isi pidato, dan seterusnya sampai dengan salam penutup. Nah, kalian identifikasi. Baik, terakhir, ayo renungkan apa yang dipelajari hari ini, apa yang telah dipelajari oleh anak kita hari ini, apa yang belum mereka pahami dan mengerti. Komunikasikan dengan mereka dan komunikasikan dengan bapak dan ibu gurunya melalui baik secara langsung, ya. Jangan lupa jaga jarak. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.